Sekali lagi shalom. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang sangat dalam dan kasih Tuhan yang selalu memelihara kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan sudah mengantar kami ke rumah-Mu saat ini. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Dan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama Engkau, layakan kami. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan yang kami akhiri nantinya. Biarlah hanya Yesus yang ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita katakan dalamnya kasih Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
kasih, anugerah-Mu, bahkan pengorbanan-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah-Mu saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, inilah hidup kami, layakan kami Tuhan, jamah kami satu persatu. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghancurkan ibadah kami tolak di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan yang menyertai kami, yang melingkupi kami pada pagi hari ini, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga kami akhiri nantinya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Ya, kita katakan segala, bahagialah segalanya. Hanya Yesuslah yang selalu menyertai kita, kekuatan kita. Hanya Dialah bagi kita. Kita ada sampai saat ini. Itu semua terima kasih.
kasih Tuhan yang selalu tercurah di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Syukur, puji syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau perkenankan kami, Kau izinkan kami datang pada tempat ini di rumah-Mu ya Tuhan, untuk memuji serta memuliakan nama Engkau ya Bapa. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan sungguh layak dan sungguh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan berkat yang sudah telah Kau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan biarlah ini boleh Kau pakai ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi, yang akan memberi, dan yang belum memberi dengan berkat yang melimpah. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini yang bertugas Ibu Aris dan Ibu Reni mohon mempersiapkan diri sambil kita menyanyikan pujian kita, curahkan berkat-Mu. menyiapkan hati kita untuk boleh ditaburi oleh firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan, firman Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita, katakan Tuhan selalu menolongku. Selalu
Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Umat-Mu yang bersuka cita saat ini, umat-Mu yang boleh bersama-sama Tuhan bersorak-sorai memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, telinga kami. Berikan kami hati seorang murid yang mau diajar, telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Bahkan Engkau yang memberikan kemampuan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi sahabat berkat dalam penyampaian kabar Injil-Mu. Biarlah pengurapan Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Allah. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Gitu, hari ini kita untuk kembali tempat ini sama-sama karena kita ada rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita datang ibadah itu bukan sebuah kewajiban, ya. Tetapi bagaimana kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tetap semangat? Iya. Mari kita janjian. Semangat? Semangat mengalahkan penderitaan. Haleluya. Ada yang menderita ya? Ya meskipun agak sakit-sakit apa biasa itu ya. Puji Tuhan. Bapak bisa dikasih Tuhan, saya mau review, ya mengulang sedikit ya. Minggu lalu saya nyampaikan firman Tuhan. Ada yang ingat tentang apa? Yang Bogi gak usah ngomong bicara ya, ini ya. Yang lain, karena saya sudah cek orang-orang di Bogi dan Karangpuri berapa persentase ingatan saudara terhadap firman Tuhan. Nah, yuk, apa firman Tuhan apa yang saya bagikan kemarin? Yang datang, yang tidak datang, yang nggak usah. Apa ya? Bertumbuh dan berakar kuat. Yang lainnya, poinnya di dalam setiap penjelasan itu. Apa ya? Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayo. Yang lainnya? Bertumbuh di dalam Tuhan, selalukan dengan kuat dan berakar. Oke. Bapak Ibu, saya sedang melakukan penelitian berapa banyak firman Tuhan yang diserap oleh jemaat ketika mendengar firman Tuhan. Jadi prosentasenya itu ada berapa banyak? Ya, jadi selama 45 menit hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, berapa persen yang diingat? Ya, 10%. Kalau 10% berarti Bu Arnis bisa mengambil kesimpulannya apa? Dari khotbah minggu kemarin. Kalau dirangkum itu paling gak 10%. Ayo. Kok bisa ngomong 10%? 50-50. Wah, keren deh. Tambah 50%. Apa Mas Dios? Ini suara Mas Dios saya. Iya, apa yang ngomong tadi Mas Dios saya? Ayo, apa Mas Dios kemarin? Judulnya apa Mas? Ayo judulnya apa? Itu ayatnya, kebagian. Judulnya aja, judulnya. Ayo. Berakar. Yakin berakar dalam Tuhan.
Loh, ibu, ayo katanya 50 berarti separuh dan coba saya Bapak Ibu ingat sama yang ngomong ini. Ya. Berarti saya kalau dinyalakan yang lama, yang ditinggalkan. Tumbuh di dalam dia dan berakar di dalam dia. Bertumbuh di dalam dia dan berakar di dalam dia. Oke. Ayatnya, kalau judulnya lupa ayatnya. Ayo. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ah, benar. Lagi, Pak Zazar lagi. Ini yang kemarin. Lagi. Nah, ini judulnya. Ya, Pak. Berakar. Baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tahu kira-kira berapa persentase Bapak Ibu dalam mendengar firman Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu itu banyak hal yang dipikirkan, banyak hal yang itu mosok ilikon terusnya. Nah, ketika ada di ibadah, ketika saya masih kuliah, Bapak dosen saya kata berapa banyak sih jemaat itu mendengarkan firman Tuhan. Ibu saya dulu, gembala dulu itu ngomong gini, kira-kira ada 15%. Jadi dari 1 jam khotbah itu 15 menit jemaat ingat. Saya pikir masa sih, terus ketika saya kuliah S3 saya, dosen saya bilang hanya 5 menit yang diingat oleh jemaat. Dan itu adalah hal yang bagus. 5 menit aja ingat. Jadi kalau 100% mungkin 10%-nya yang diingat itu bagus, jauh lebih bagus ya daripada tidak ingat sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya dari minggu kemarin. Kita akan melanjutkan tema besar kita yaitu bertumbuh dan melayani Tuhan dengan sukacita. Ini di bagian keempat itu ayatnya sama. Kita akan buka bersama-sama tetap di Kolose 2 ayat 6 dan 7 supaya Bapak Ibu lebih ingat. Tadi Mas Yosa sudah ingat. Kita juga akan semakin ingat. Misalnya saya selalu mikir ganti yang di apa? Ya, tulisan di atas terlalu kecil, nanti yang ini Bapak Ibu. Oke, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara masih ingat riwayat dari jemaat Kolose bagaimana kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose? Karena mereka memang mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi ada banyak pengajaran yang mengatakan percaya Yesus toh tidak cukup, ya. Jadi perlu menyembah malaikat, kemudian perlu kalau misalnya ada kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita ada penyiksaan diri, ya, harus menghukum diri sendiri, terus harus taat pada hukum Yahudi yang ketat. Itu kalau di ayat 8 dan seterusnya. Jadi melalui suratnya Paulus ini mengajak bahwa ayo kita kalau sudah kenal sama Yesus, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah hidup kita di dalam Kristus. Hendaklah kita berakar dan dibangun di atas Dia, tambah teguh dalam iman yang diajarkan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau kemarin kita belajar tentang berakar kuat, bagaimana sebuah pohon itu kalau semakin tinggi itu tantangannya nggak semakin biasa, tetapi dia tantangannya semakin kuat, ya.
Tetapi kalau dia memiliki dia tidak memiliki akar yang kuat, maka dia akan mudah roboh, ya. Jadi sebuah pohon itu kalau dia pohon itu kuat, itu berarti yang kuat itu bukan pohonnya, tetapi akarnya, ya, akar yang kuat. Jadi Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Kolose untuk berakar kuat di dalam Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah setelah berakar, kita akan dibangun di atas Dia. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang dibangun di atas Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika benih, ya, benih itu asalnya dari mana? Dari biji, ya. Ingat benih. Nah, biji sama benih itu adalah satu bahan yang sama. Hanya bedanya adalah biji itu dikhususkan untuk menjadi benih. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ini, ya, kita pasti tahu padi kan biji-bijian, ya, biji-bijian. Nah, tidak semua biji padi itu nanti ditanam kembali, ya. Sebagian banyak, sebagian besar itu dimakan. Nah, sebagian kecil hanya beberapa persen saja diambil untuk dijadikan benih, ditanam, kemudian dia harus masuk di saur-saur gitu, ya. Nah, kemudian akarnya tumbuh ke bawah, tunasnya tumbuhnya ke atas. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau tanaman itu masih muda, ya, apakah, ya, karena kalau tanaman itu masih muda, ya, bagaimana dia caranya bertahan dari panas dan angin? Bapak Ibu pernah berpikir nggak? Ini tanaman, kalau tanaman yang kita tanam itu, yang sudah kita tanam, dia kan masih tunas kecil, ya. Nah, jadi kalau tanaman itu masih muda, ya, kalau dia kena angin, kena hujan, apakah dia bisa bertahan? Bisa, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Ada tanaman sekitar yang melindungi, ya. Tumbuhan masih muda itu dapat bertahan dari terpaan hujan dan angin kencang itu, angin kencang sekalipun, karena mereka memiliki adaptasi struktural biologis, ya, struktural dan biologis yang memungkinkan dia itu kokoh. Karena apa? Dia fleksibel, ya, karena masih muda, goyang-goyang gitu, ya. Ya, tapi dia tidak kaku, ya. Jadi alasannya adalah batangnya fleksibel dan jaringan kolektif, ya. Saya nyari di Google, kenapa sih pohon yang masih muda itu bisa bertahan, ya, meskipun banjir, gitu, ya. Nah, tumbuhan muda itu memiliki batang yang lunak, hijau dan fleksibel. Jadi memungkinkan melengkung mengikuti arah angin. Jadi kalau ada angin yang belok, gitu, ya. Nah, kemudian tapi dia diperkuat oleh jaringan penyokong yang disebut kolektif itu, ya. Tapi tetap luntur. Nah, yang kedua, kenapa tetap bisa bertahan? Dia memiliki akar serabut. Jadi kalau masih muda itu akarnya akar serabut, ya. Tahu, ya, serabut, ya. Yang ketiga, ada struktur daun. Daun muda seringkali memiliki bentuk, ya, atau tangkai. Kemudian yang selanjutnya, dia adaptasi dengan angin. Kemudian ada kandungan air dan nutrisi. Nah, jadi kenapa dia bisa bertahan? Karena dia masih bisa mengikuti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dia kuat, ya, dia bisa mengikuti itu. Dia akan bisa bertahan sampai pohon itu menjadi
tinggi. Ya, sampai akarnya semakin ke dalam, pohonnya semakin kuat, semakin tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di bacaan kita hari ini, bahasan kita hari ini dikatakan dibangun. Ya, ada kata dibangun. Apa arti kata dibangun? Bapak Ibu, kalau lihat yang dibangun biasanya apa? Rumah, ya, jembatan, ya. Gimana rumahnya? Sudah selesai? Belum, masih dibangun, masih proses dibangun. Jadi Bapak Ibu, dibangun itu kata kerja pasif, ya. Berarti sedang atau dalam proses dibuat atau didirikan. Jadi ada 3 hal arti kata dibangun. Yang pertama adalah ada proses konstruksi, jadi didirikan atau dirakit, ya. Jadi kalau proses konstruksi itu berarti biasanya lagi didirikan atau jembatan gitu ya. Nah, yang kedua adalah proses pembentukan, dirancang, ya, kemudian disusun, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pengembangan, diperkuat atau ditambah. Jadi seringkali dalam konteks perbaikan atau perluasan. Jadi dalam konteks lain, kalau dibangun itu sedang. Jadi kata dibangun ini menuju pada objek yang menerima masih dalam proses pembangunan, ya, dalam proses pengerjaan. Jadi belum selesai dibangun. Jadi belum selesai. Kalau kita bangun rumah, berarti rumahnya belum selesai. Jadi arti dibangun itu masih dalam proses pembentukan untuk diwujudkan atau dirancang atau disusun. Nah, kalau sebuah rumah masih dalam proses dibangun, apakah rumah itu sudah dikatakan rumah ini sudah jadi? Ada ini ya, ada beberapa yang memiliki rumah karena memang sudah terdesak oleh kebutuhan ketika sudah bangun rumah, terdesak oleh kebutuhan, kemudian rumahnya setengah jadi, pokoknya yang penting ada atapnya, dia tempati, ya kan? Tapi apakah itu rumah juga dikatakan sudah jadi? Belum ya, belum, ya. Jadi belum. Rumah yang sedang proses dibangun itu belum tidak bisa dikatakan rumah itu sudah jadi, ya. Kalau rumah itu dikatakan sudah jadi, maka ada apa? Sudah lengkap temboknya, atapnya, lantainya, ya. Paling tidak sudah di plosot gitu bahasa Indonesianya ya. Nah, pokoknya di tembok gitu ya. Nah, jadi kalau rumah itu sudah ini, bahkan kalau lebih bagus lagi dicat, ya. Dicat itu jadi lebih indah. Jadi kalau rumah itu sudah dikatakan sudah jadi, ya, sudah selesai dibangun, maka bangunan rumah itu dalam posisi bagus, baik. Nah, demikian kehidupan orang percaya, ya, kehidupan kita ini sedang dibangun dalam proses pembangunan. Kehidupan rohani kita saat ini sedang dibangun, ya. Jadi kalau kita dibangun di atas Dia, kita siap diapakan? Diproses. Bapak Ibu, saya mau tanya, adakah Bapak Ibu kalau bangun rumah itu rumahnya selalu bersih gitu? Bersih dempong ya. Bapak Ibu tahu ya, ada orang-orang yang tukang bersih ya, nggak bisa ada kotoran sedikit pun. Kalau sedang membangun rumah, ada pasir, ada semen, ada batu, ada kayu, ada alat-alat yang lain. Kalau sedang membangun rumah, apakah rumah itu langsung kinclong?
wah iki ngurusui. Kadang-kadang tukangnya di sini Pak, lo jadi sampai lembur kalau bisa dikasih alas itu, jadi bapaknya kalau sudah selesai ditawarin gitu ya. Padahal itu sama tukangnya itu pasti dibersihkan loh, ya kalau sudah selesai. Tapi tetap aja kelihatan kotor, ya. Jadi ketika kita itu masih dibangun, kita ini masih diproses Bapak Ibu. Kita ini masih dibentuk. Jadi makanya orang Kristen itu kita tuh kalau di ini kan masih ada ya jatuh bangun di dalam dosa. Kadang-kadang kita menolak, Tuhan kok hidupku kok begini sih Tuhan, sorone ya. Kalau dibangun itu kan ya diulet-ulet dikasih lolo terus botolnya terus rodo gitu ya. Terus kalau ada kayu paku-paku itu, kalau misalnya kayunya bisa protes itu dia pasti protes. Aku kok ditutup sih, loro sih, gak ngerti ya. Kemudian digeraji, diapano gitu ya, untuk menjadi sebuah bangunan yang indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya seperti itu. Saat-saat ini kita itu sedang dibangun untuk dijadikan rumah yang indah. Rumah yang kalau misalnya saudara pengen memiliki rumah yang megah, pasti saudara harus ekstra sabar. Karena apa? Bangunnya tidak cepat, ya. Jadi ada banyak cobaan tantangan, ya, yang seringkali membuat kita jatuh bangun di dalam dosa. Ya, kehidupan kita kadang-kadang ya kepinginnya sih api gitu. Tapi kalau ini Tuhan kok begini terus sih hidupku, ya. Kenapa saya dibentuk seperti ini? Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kita itu dijadikan rumah tipe apa, model apa. Tuhan itu sang arsitek, ya kan? Yang membuat rumah itu namanya arsitek kan? Yang ini, kalau yang ahli, kalau enggak yang kita bikin sendiri, bikin gambar-gambar sendiri. Itu Bapak Ibu kalau bikin rumah desain-desain sendiri, Bapak Ibu itu arsiteknya, ya. Nah, kita punya arsitek agung. Siapa? Yesus Kristus. Dia yang membentuk kita. Makanya hidup kita saat ini sedang dibangun, ya, dibangun. Jadi kalau dibangun, kita harus mengikuti apa yang arsiteknya mau. Kamu itu mau tak bikin kayak gini loh, ya. Mau dibikin rumah sederhana atau rumah sangat sederhana atau rumah yang sangat susah selonjor, RSSS, ya. Ada ya. Ada rumah saya kaget, ada rumah kamar satu, ruang tamu satu, terus kamar mandi sama itu ukurannya kecil gitu ya. Sampai saya bertamu 2 orang gede-gede gini, langsungkan sendiri ya. Ada rumah gitu ya. Kalau kos-kosan sih, ya memang kos-kosan itu rumah Bapak Ibu. Kalau kos-kosan wajar kan, rumah satu itu terus kayak di Bungkami itu ya. Ada kamar mandi sama belakang air, normal lah. Nah itu dibentuk, disekat gitu ya. Ada kamarnya sendiri, kamar mandi sendiri. Dan itu rumah, jadi bukan kos-kosan. Nah, mau dibentuk seperti itu atau rumah yang megah, besar, lantai 2, 3, 4, ya orang kaya kan lantainya itu ya. Mau jadi apa kita nggak tahu, ya. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita, makanya Tuhan tahu pokoknya lek nurut ke dari nabi. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu, kita menjadi bangunan yang indah? Ya, Tuhan itu sang arsitek, Dia akan bangun kita. Ya. Kalau tadi pohon yang masih muda, itu dia punya apa namanya tadi, struktur batang yang fleksibel, dia mengikuti. Sekarang Tuhan mau bawa kemana, ya kan? Di dalam kehidupan kita, kalau mau dibuat, menjadi bangunan yang indah, saudara, yang pertama harus apa? Hidup dalam ketaatan. Harus tetap fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita
Pernah dengar ya istilah tubuh itu ke atas, ya, bukan ke samping, ya kan? Kalau anak-anak ya tubuhnya ke atas. Kalau kita tubuhnya kemana? Ke samping, kanan, kiri, depan, belakang, ya. Kenapa? Kita sudah tidak mungkin untuk tinggi lagi, yang usianya 20 ke atas, ya kan? Nah, kalau kita hidup dalam ketaatan, kita fokus kepada Tuhan. Kita kalau ingin menjadi bangunan yang besar, yang megah, kita harus taat kepada Tuhan. Ya. Ketika kita dibangun, ya, itu membutuhkan proses. Jadi kalau Bapak Ibu yang sampai hari ini doa Bapak Ibu belum dijawab, pergumulan Bapak Ibu belum dijawab oleh Tuhan, yakinlah bahwa Bapak Ibu Saudara itu sedang dibangun dan akan dibuat sebuah rumah yang besar, yang megah. Saudara akan dibuat Tuhan lebih indah kalau sampai hari ini. Soalnya apa? Kalau saya itu berpikir, kalau orang buat rumah ya, ini normal ya, mau punya duit. Kadang-kadang kan orang, oh my god, duit gitu ya kan? Karena kadang ada gitu ya. Kalau normal ya, ada duit wis, ya. Orang normal, kalau bangunannya kecil, lama atau sebentar. Rumahnya RSS, ukurannya ya kayak tadi saya bilang 4 kali 6. Dan rumah ini. Pasti kan ini kan cepet ya. Yang lagi bangun sama Pak, yang tuh sudah selesai bangunnya Pak. Lama atau cepat Pak bangunnya? Lama ya kan. Coba lagi yang sudah bangun. Yang tadi bangun rumah. Ada yang bangunannya sampai sekarang belum selesai. Wah, Pak Karti itu di belakang. Karena apa? Ya, biasanya karena saya kadang gitu tukangnya angel gitu ya. Nah, kalau Tuhan itu arsitek itu gak mumpung oleh duit, Tuhan itu tahu ya, makanya dia tuh sudah tahu, dia kerjakan itu, dia kerjakan sendiri, dia bangun kita. Sampai lihat kira-kira orang ini sih tahan gak dengan proses ya. Jadi selama menunggu proses itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan ketaatan. Ya. Sikap patuh ya. Kalau taat itu berarti sikap patuh atas perintah dan aturan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saya ambil contoh kisah Nabi Nuh. Sampai di sini yang tidak tahu Nabi Nuh. Tahu ya? Jadi Nuh itu diperintahkan buat apa? Diperintahkan Tuhan membuat kapal, ya. Dan Tuhan itu benar-benar sang arsitek yang luar biasa. Dia kasih detailnya. Kalau tidak percaya baca di Kejadian pasal 6. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Kamu harus bangun dari ada bagian bawah, tengah dan atas di tingkat. Dan ukurannya tidak main-main, besar sekali. Tuhan kasih detailnya bagaimana membangun sebuah kapal. Dan Nuh yang waktu itu hidup di tengah-tengah orang yang tidak takut sama Tuhan, ya, orang jahat, ya. Kayak Nuh dipilih karena di antara orang-orang itu hanya Nuh dan keluarganya yang baik, maka Tuhan mau selamatkan Nuh dan keluarganya dengan apa? Membuat bahtera. Karena Tuhan mau menghukum semua dunia, bukan bumi ini ya, dengan air bah. Maka yang mau diselamatkan siapa? Nuh dan keluarga. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya Tuhan bisa ambil Nuh, diangkat dulu, habis dihukum dikembalikan lagi. Apakah Tuhan tidak bisa? Bisa. Tapi Tuhan mau lihat apakah memang dia baik sebaik-baiknya. Maksudnya baiknya itu cuma sebentar atau lama, ya. Dan ternyata Nuh itu adalah orang yang taat. Dia lakukan persis dengan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Kalau disebutkan Nuh ini adalah orang yang ketaatannya itu totalitas sama Tuhan. Jadi Tuhan ngomong apa dia lakukan. Meskipun saya percaya
ketika Nuh bikin kapal itu diguyu-guyu sama orang, dilokno ya sama orang, tapi dia adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa banyak dari kita memiliki ketaatan yang totalitas kepada Tuhan? Kita seringkali masih ya, apalagi saya gitu ya, kadang-kadang masih hitung-hitungan sama Tuhan. Kok mesti aku sih Tuhan? Kok mesti aku gitu ya? Ya. Kadang-kadang ketaatan kita itu ya hanya berlaku sebentar saja. Tapi kalau sudah merasa capek, Tuhan, dia ketaatan kita tuh Tuhan itu uji benar-benar kepada kita. Apakah kita ini benar-benar taat? Nuh dan keluarganya taat kepada Tuhan. Di akhir cerita, di akhir kisahnya Nuh, ketika saatnya tiba, Nuh disuruh ngasih tahu semua orang bahwa bumi itu akan dihukum sama Tuhan. Tapi yang terjadi apa, saudara? Tidak ada yang percaya, tidak ada yang mau naik kapalnya. Akhirnya Tuhan apa? Kirim semua binatang darat, binatang yang ada di darat untuk masuk ke dalam perahunya. Makanya tadinya membuat kapal dengan tingkat-tingkat itu, saudara, kalau nggak dibuat tingkat, si jerapah itu pasti pegel kayak lehernya ya. Soalnya apa? Kapalnya kecil ya. Tapi saudara, luar biasa. Si Nuh ya dan keluarga dia taat kepada Tuhan. Jadi akhirnya apa? Nuh menjadi orang yang meneruskan generasi selanjutnya. Dia menjadi bangunan yang tidak cukup membawa meneruskan sebuah generasi. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita menjadi bangunan yang indah adalah hidup dalam kepasrahan atau berserah diri kepada Tuhan. Jadi untuk menjadi bangunan yang indah, maka kita harus menyesuaikan diri kita ya, berserah diri kepada sang arsitek kita, yaitu Yesus Kristus. Dia yang mendesain kita menjadi sebuah bangunan ya. Bangunan seperti apa dan untuk apa. Jadi kalau orang bangun kan nggak semuanya untuk rumah ditinggali ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke gunung, Pacet, Tretes, Trawas, itu rumahnya bagus-bagus, tapi tidak ditinggali. Ya. Nah, itu buat apa? Hanya untuk tempat refreshing, ya, melepas kepenatan. Ada juga membangun untuk apa? Untuk tempat perkantoran, untuk industri, untuk ruko dan sebagainya. Jadi ketika kita dalam proses dibangun, kita mau dibuat untuk apa dan seperti apa, kita nggak boleh protes sama Tuhan. Ya. Mau baik atau tidak baik, kita harus berserah kepada Tuhan. Ketika dibangun di bagian akhir di ayat yang ke-7 itu apa? Hendaklah hatimu limpah dengan Jadi Tuhan, ketika Tuhan membentuk kita, ya, ketika kita diproses, ada kalanya enak, ya kan? Ada kalanya tidak enak. Jadi yang Bapak Ibu kerjakan adalah apa? Yang harus kita lakukan tetap bersyukur. Jadi bersyukur bukan dalam keadaan baik. Kalau anak-anak yang hidup lansia ya, kalau anak-anak cucu ya, memperhatikan kakek neneknya, ya, kalau syukur-syukur memberi sesuatu ya, atau yang lainnya gitu ya. Jadi ketika ada orang memperhatikan kita, atau ketika kita dalam keadaan sehat, baik-baik, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Bukan hanya itu Bapak Ibu, dalam keadaan tidak baik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ini sedang dibangun, sedang diproses. Jadi kalau sakit ya, susah katanya, bukan gitu, kalau itu
susah mengucap syukur soalnya apa? Merasa loro itu loh ya. Ya. Apa yang kalau sakit seneng? Gak ada kan sakit semua seneng. Tapi dibalik ketidaksenangan itu jangan lupa Tuhan terima kasih hari ini badan lor kabel ya. Saya sedang sakit. Tapi kalau Tuhan izinkan Tuhan kasih sembuh. Saudara Paulus itu, Rasul Paulus itu, dia meskipun banyak hal yang dia kerjakan, bukan berarti dia nggak ada masalah, dia ada masalah, tapi dia nantiasa mengucap syukur. Yang, nah, berserah diri, ya, berserah diri kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau lakukan apa di dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh Yesus waktu dia berdoa, ya, sebelum dia ditangkap, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia katakan apa di dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Yesus berpasrah, ya, sebagai manusia biasa. Ketika dia tahu dia akan menghadapi kematian yang mengerikan itu, sebagai manusia biasa dia pasti takut. Yang dilakukan apa? Biarlah kehendakmu yang terjadi. Kalau saat ini kita ada masalah, ada pergumulan, ya, kadang-kadang kita menghadapi jalan buntu. Bapak Ibu, lihatlah ke atas. Kalau depan buntu, belakang buntu, kanan buntu, kiri buntu. Yang atas tidak buntu, kecuali di sini. Bapak Ibu kalau di luar, ya, lihatlah ke atas. Makanya kita harus bertumbuh ke atas. Lihat siapa? Tuhan. Dia yang akan menolong kita. Makanya pujian tadi katakan Tuhan selalu menolong. Selalu apa? Menjaga. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, meskipun doa kita belum dijawab, pergumulan kita belum dijawab, sakit kita belum sembuh, tetaplah mengucap syukur, melimpah dengan ucapan. Kalau melimpah dengan ucapan syukur berarti artinya bukan saya bersyukur gitu, enggak apa-apa ya. Dalam keadaan apapun, Tuhan terima kasih engkau baik. Tuhan baik Bapak Ibu. Amin. Makanya ketika Tuhan menghadapi, wah, ini kayak kau salah ya, kau usah disalib, aku pedih gitu ya. Tapi Tuhan enggak, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi kalau sampai hari ini Tuhan belum jawab doa kita ini saat ini sedang dibangun, sedang berada dalam proses pembangunan, ya. Jadi hidup dalam ketaatan dan kepasrahan itu benar-benar harus dilakukan, karena dua hal ini saudara, taat dan berserah, itu hal yang harus kita lakukan. Kalau kita berserah diri tanpa ketaatan itu sia-sia. Berserah tapi gak taat itu sia-sia. Ya. Tapi kalau kita taat tanpa berserah diri itu membuat kita sombong. Karena apa? Kadang-kadang kita bisa itu merasa bahwa kalau doa kita dijawab, kalau kita bisa melakukan itu, aku sombong karena diri sendiri. Makanya taat dan berserah itu harus dilakukan bersama-sama. Jadi di kesimpulannya, jika kita sedang dibangun di dalam Dia, berarti kita harus siap dibentuk atau diproses. Bapak Ibu, kalau hidup dalam ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan, maka ketika kita dibangun, kita menjadi bangunan yang Tuhan kehendaki. Bangunan itu, ketika bangunan itu jadi, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebuah rumah itu pasti diinginkan oleh sebuah keluarga. Benar Bapak Ibu ya? Kalau yang kontraktor itu loh ya, rumahnya pindah kontrak sana, kontrak
sini, kontrak situ. Itu pasti punya impian, punya rumah sendiri. Ya, kenapa? Masih cilik-cilik membuat apa? Hanya Bapak Ibu, ya, membuat tenang kalau berada dalam sebuah rumah. Ya, nggak mikir nanti tahun depan kontrak kemana lagi. Kalau tidak diizinkan, ya, Bapak Ibu yakinlah bahwa satu saat, ya, bangunan kita akan menjadi bangunan yang bisa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika orang dekat dengan kita, ketika orang ada bersama kita, ya, orang itu akan merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai bersama kita. Karena kita sudah melewati proses yang Tuhan kerjakan, sehingga kita menjadi bangunan yang kokoh, yang kuat, ya. Karena sang arsitek itu pasti membuat dengan sangat detail. Jadi mari kita sama-sama siap dibangun di atas dia. Bapak Ibu siap dibangun di atas dia? Siap? Yakin? Loro lo ya, sakit ya. Tapi percayalah, suatu saat kita akan melihat kita menjadi bangunan yang sangat indah, yang diperlengkapi dengan berbagai banyak hal daripada Tuhan kita. Jadi kalau kita sudah berakar kuat dalam kehidupan kita akan menjadi bangunan yang atau tumbuhan yang kuat dan kokoh. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang bisa saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini hamba-Mu mengucap syukur semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Firman yang Tuhan taruh dalam hamba-Mu, Tuhan hamba-Mu sudah sampaikan. Meteraikan dengan firman kepada setiap kami yang mendengar. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami mengingat bahwa kami menjadi anak-Mu yang tinggal di dalam-Mu, tapi sudah kami berakar kuat dalam-Mu dan kami dibangun di atas Engkau. Biar kami siap untuk boleh menerima apa yang Tuhan kerjakan. Biar Tuhan berikan kekuatan untuk kami bertaat dan berserah kepada Tuhan. Karena Engkau-lah yang membentuk kami dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan membuat kami menjadi indah di hadapan. Terima kasih Bapak dalam surga yang taruh kepercayaan kami sungguh-sungguh untuk kami boleh taat dan berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang benar. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ada dua hal yang kita petik hari ini, taat dan berserah. Ya, biar kita pasti mampu untuk melakukannya karena kita punya Tuhan Yesus yang menolong kita. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan diakonia. Sebelumnya kita sambil berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami di saat kami mengalami kesulitan, pergumulan yang menurut kami tidak mampu, tetapi Tuhan menguatkan kami pada pagi hari supaya kami boleh tetap taat dan kami menyerahkan hidup kami, berserah penuh hanya kepada Engkau. Mampukan kami dalam melewati setiap proses demi proses yang Kau berikan kepada kami, karena kami adalah manusia yang lemah dan kami percaya ketika Tuhan memberikan proses itu, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, bila persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan bersyukur. Amin. Yang bertugas hari ini Saudari Bella dan Saudari Ella, sambil kita menyanyikan pujian curahkan berkat. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Hari Selasa tanggal 17 Februari ada ibadah komisi wanita di gereja ini jam 6.30. Selanjutnya di hari Rabu ada persekutuan doa di Bogi dan Karangpuri di rumah Bapak Hendra jam 7. Dan persekutuan di Kebun Agung dan Karangpuri Pekarungan di rumah Bapak, di rumahnya Ibu Marta. Ya, di rumahnya Ibu Marta. Nanti khusus Kebun Agung dan Pekarungan nanti di-share ya alamatnya. Ingat yang bukan Pak Yanto ya, di rumahnya Bu Marta. Hari ini Bu Marta nggak datang ya? Iya, jam 7. Dan selanjutnya hari Jumat ada latihan WL dan musik jam 7 dan diteruskan ibadah pujian penyembahan jam 8. Dan hari Sabtu ada doa syafaat jam 10 dan sorenya ada ibadah pemuda remaja jam 7 malam. Dan hari Minggunya ada ibadah raya, ya, kembali lagi untuk ibadah bersama-sama jam 8 dan sekolah minggu jam 9:30. Ya, ini pengumuman khusus. Ada retreat anak ya, hari Minggu dan hari Senin tanggal 20
22 dan 23 Februari. Dan kita kita minggu kemarin sudah diumumkan bahwa per orang itu 100.000, bisa dikumpulkan ke Ibu Lena atau Ibu Maria, bisa Ibu Suci, bisa untuk mendaftarkan untuk ikut retreat. Ini anak-anak, pemuda, bapak ibu semua bisa ikut ya. Apalagi dan ya itu pengumuman khususnya dan pelayanan untuk minggu depan tanggal 22 Februari yang WL dilayani oleh Bu Maria, singernya Saudara Kesia dan Saudara Axel, LCD, Daniel. Kolektan pertama Ibu Citun dan Bu Harjo, yang kedua Saudari Teresa dan Saudari Winda. Aser dilayani oleh keluarga Bapak Sutoyo dan doa syafaat dilayani oleh Bu Aris. Ya, demikian pengumuman untuk minggu sepekan. Bila semuanya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ya, ada pengumuman khusus. Ya, Ibu saya tambahkan satu lagi. Ada beberapa hal. Yang pertama tadi retreatnya kemarin saya sudah sampaikan ke kaum guru karena beritanya belum final, jadi saya majukan tadinya hari Kamis Jumat. Tapi setelah tunggu sampai malam ternyata sama. Jadi anak sekolah itu masuknya tanggal 25. Jadi yang tadinya dipikir 23 masuk, ternyata jadi tanggal 25 masuk. Jadi hari Senin 23 itu masih libur. Jadi kita kembali ke jadwal awal ibadahnya, retreatnya tanggal 22 dan 23 hari Minggu dan Senin setelah jam 12 kita akan berangkat karena di sana masih ada orang, jadi kita akan berangkatnya agak siang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kemarin dapat form untuk mengisi itu jemaat yang ada di kelompok masing-masing, kalau hari ini membawa silakan dikumpulkan ke koordinator wilayah masing-masing. Ya, kalau memang sudah ada kakaknya, ya nggak usah yang formulir itu saja. Kalau yang belum ada, silakan ditambahkan dengan kakaknya. Itu yang kedua. Jadi kalau belum bawa minggu depan, ya untuk jemaat. Jadi khusus untuk jemaat. Yang ketiga Bapak Ibu, saya mengundang para pengurus untuk rapat nanti setelah sekolah minggu. Ada hal yang lumayan penting untuk dibicarakan, jadi mohon dengan sabar menunggu setelah sekolah minggu. Jadi kami ada berupa juga pengurus yang akan melayani dulu. Jadi setelah itu kita akan ada rapat khusus pengurus. Jadi jadi itu adalah pengumuman khusus tambahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Menyelesaikan ibadah kita, saya udah jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan doa syafaat benda menuju ke depan. Kita bernyanyi, kami memuji kebesaran. Ajaib
Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang sudah Engkau berikan buat kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Engkau berikan kami sepanjang hari yang kami lalui Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami untuk kami tetap bertahan, untuk kami tetap, oh Tuhan, tidak mengeluh dengan proses yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Dan biarlah kiranya kami tetap berserah di dalam Engkau Tuhan, untuk boleh kami menikmati berkat yang sudah Engkau berikan buat kami, menikmati proses yang sudah kami lalui Tuhan. Dan kami Tuhan menyerahkan hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau semakin hari semakin memberkati dengan hikmat, marifat, kekuatan Tuhan. Biar kiranya Engkau pakai semakin hari semakin lebih Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya, kekuatan, kesehatannya ya Bapa. Tuhan terima kasih, dan terlebih lagi kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Biar kami boleh menyandarkan hati kami hanya pada Engkau Tuhan. Kami tidak mengeluh dengan setiap keadaan apapun Tuhan, tapi biarlah kami boleh mengucap syukur Tuhan. Apapun yang sudah terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan setiap tangan perbuatan adalah yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan, kelemahan tubuh. Biar karena bilur-bilur darah-Mu Engkau menyembuhkan Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin putus asa Tuhan dengan keadaan mereka, Tuhan biar kiranya Tuhan, oh Tuhan, pengharapan yang hanya daripada-Mu Tuhan boleh tetap mereka miliki, sehingga mereka boleh memiliki kekuatan baru Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau lawan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui hati mereka masing-masing saat ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami yang ada ini Tuhan boleh tetap memiliki kesatuan hati untuk tetap berserah, bertekad hanya pada Engkau saja Tuhan. Dan setiap program yang ada Tuhan, persekutuan, rumah tangga, wilayah-wilayah Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk boleh menyertai kami. Biar bukan sekedar kami bertemu Tuhan, tapi biarlah kami boleh memiliki ikatan kasih di dalam Engkau, sehingga kami boleh bertumbuh bersama Tuhan, semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah yang ada yang lainnya Tuhan, ibadah remaja maupun sekolah minggu, ibadah wanita, ibadah soko guru. Tuhan Kau menyertai setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Biar kami boleh, Tuhan Yesus, semakin hari semakin memiliki akar yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mudah terpengaruh dengan keadaan ini Tuhan, tapi kami boleh tetap bersandar, berpasrah hanya pada Engkau Yesus. Tuhan, kami tidak lupa dengan bangsa dan negara kami Yesus. Biar kiranya jamahan tangan-Mu, lawatan kasih-Mu Tuhan selalu menyertai negara kami ini Tuhan. Engkau ampuni setiap apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Yesus. Biar kiranya Tuhan Engkau juga menjamah Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai setiap kami Tuhan, warga negara Indonesia. Apapun keadaannya Tuhan, setiap bencana yang ada Tuhan, biarlah boleh menjadikan kami semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu, roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga Tuhan boleh memimpin negara ini dengan hati yang penuh rasa takut dan bijaksana ya Bapa. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Segalanya Tuhan, biarlah hanya Engkau sendiri Tuhan yang berencana dan berpastikan pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan, pimpin begitu rupa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mau menerima berkat daripada-Mu. Kami mau membuka hati kami, kami membuka tangan kami, untuk boleh menerima berkat yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kami. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk boleh menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biar berkat itu menjadi bagian kita, anak-anak yang dikasihi. Berkat yang berasal dari surga, yang dicurahkan oleh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, turun atas kita semua.
mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya sama-sama katakan, Bapa